Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Arif Rahmanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7 angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi komunikasi gender. Nah, pengertian gender itu sendiri yaitu sebuah perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan perilaku yang dikonstruksi oleh masyarakat dan juga budaya antara laki-laki dan perempuan. Gender sama jenis kelamin itu beda. Kalau jenis kelamin itu bersifat biologis, kodrat, tidak bisa diubah. Misalnya, perempuan itu mengalami menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan laki-laki itu menghasilkan sperma. Nah, kalau gender itu bersifat lebih ke sosial budaya atau norma, bisa berubah sesuai zaman. Ya, misalnya anggapan bahwa perempuan itu harus mengurus rumah dan laki-laki itu harus bekerja. Nah, jadi gender itu bukan bawaan dari lahir ya, tetapi hasil kesepakatan sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, untuk pengertian bias gender itu sendiri yaitu sebuah sikap, pandangan, atau perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang berdasarkan gendernya atau jenis kelaminnya. Nah, bias ini biasanya lahir itu dari stereotip atau anggapan yang dilekatkan pada satu gender, ketidaksetaraan peran, hingga diskriminasi. Nah, bias gender itu bisa terjadi dalam berbagai bidang. Contohnya dalam pendidikan, pekerjaan, politik, bahkan dalam keluarga pun bisa terjadi gitu. Nah, untuk contoh bias gender dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa bidang ya. Contohnya di keluarga itu anak perempuan itu sering lebih banyak diminta membantu pekerjaan rumah, memasak, entah mencuci atau menyapu dan lain-lain, sementara anak laki-laki itu dibebaskan. Nah, orang tua itu lebih ketat mengatur jam malam anak perempuan, sementara anak laki-laki itu suatu kebebasan gitu. Nah, untuk di sekolah, saat di kegiatan gotong royong, anak laki-laki itu diminta mengangkat barang-barang yang berat, sedangkan anak perempuan hanya diminta membersihkan kelas, padahal ya anak perempuan juga mampu gitu. Nah, dalam rapat OSIS contohnya, laki-laki sering dipilih menjadi ketua, sementara perempuan dianggap cocok sebagai sekretaris atau bendahara aja. Kemudian ada di dunia kerja. Nah, perempuan itu dianggap kurang pantas menjadi pemimpin, lebih cocok di posisi administrasi atau sekretaris. Nah, perempuan juga sering dibayar lebih rendah dari laki-laki meskipun pekerjaannya sama. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang sebagai perawat, guru TK itu dianggap tidak sesuai dengan gender gitu, dengan kodratnya. Kemudian ada di masyarakat. Nah, perempuan yang bekerja hingga larut malam sering mendapat stigma negatif dari tetangga-tetangga misalnya. Nah, laki-laki yang tinggal di rumah mengurus anak juga sering dianggap tidak jantan atau bukan pekerjaannya. Nah, kesimpulannya, gender adalah peran sosial antara laki-laki dan juga perempuan, berbeda dengan jenis kelamin yang biologis. Kalau bias gender adalah perlakuan yang tidak adil akibat pandangan stereotip terhadap perbedaan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, contohnya bias gender itu bisa ditemukan di berbagai bidang seperti rumah, di sekolah, pekerjaan, dan juga masyarakat yang mengakibatkan pada ketidaksetaraan dan membatasi potensi seorang individu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.